Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang persamaan trigonometri. Kita masih lanjut dari yang materi kemarin. Namun di sini kita akan belajar materi yang dari buku paket ya, untuk contoh soal 1.9 ya teman-teman. Kalau sudah yang di pembahasan sebelumnya kan saya sudah ada pembahasan tentang persamaan trigonometri sederhana, yang mana persamaannya itu berbentuk sin X sama dengan sin A, atau juga cos X sama dengan cos A, juga tan X sama dengan tan A, yang mana kita harus menyelesaikan dengan mencari nilai X-nya tersebut gitu ya. Juga kemarin ada yang persamaannya sin X-nya sama dengan K ya, berbentuk konstanta, lalu cos X-nya sama dengan K, tan X-nya juga sama dengan K gitu ya. Nah, ini contoh soalnya hampir mirip dengan contoh soal yang kemarin saya berikan. Di sini contoh soal 1.9. Ada tentukan variabel X dalam selang dari X-nya di antara 0 sampai 360 derajat yang memenuhi persamaan A-nya cos X sama dengan 1/2 akar 2. Lalu yang B-nya tan X sama dengan akar 3 ya. Ini kan dia berbentuknya sama dengannya konstanta. Nah, kalau kemarin kan caranya kalian tinggal ubah ke dalam bentuk cos X sama dengan cos A ya. Ini penyelesaiannya. Namun penyelesaian yang di sini contoh untuk penyelesaian apabila kalian menggunakan kalkulator saintifik yang sekarang-sekarang ini ya gitu. Jadi kalau misalkan ditanya cos X sama dengan 1/2 akar 2 untuk mencari nilai X-nya, maka ya tinggal cos inverse dari 1/2 akar 2 gitu ya, atau kebalikannya kan. Jadi cos 1/2 akar 2 itu kan asalnya dari cos 45 derajat gitu ya. Jadi kalau ini untuk yang pakai kalkulator, cuman kan saya sudah menekankan kalian minimal untuk yang sudut-sudut istimewa kalian harus hafal gitu ya. Cos X sama dengan 1/2 akar 2. Ingat-ingat itu cos berapa? Ya, cos 45 derajat. Nah, karena yang diminta di sini dari selang 0 sampai 360 derajat, berarti bukan 45 derajat doang nilainya gitu ya. Nah, untuk cos 45 derajat sama dengan 1/2 akar 2. Ini kan dia positif nilainya, 1/2 akar 2. Untuk nilai cos yang positif, ingat-ingat waktu itu saya sudah pernah ngajarin untuk yang kuadran-kuadran ya, dimana di sini kuadran 1. Ya, di kuadran 1 tentunya semua bernilai positif ya. Di sini semua positif. Ini sorry bukunya saya coret tapi pakai pensil ya. Lalu di kuadran 2, yang bernilai positif ada sin kan. Sin sama kosekan ya, di sini yang bernilai positif. Lalu di kuadran 3 tan dan kotangan yang bernilai positif, dan di kuadran 4 ada nilai cos dan juga sekan yang bernilai positif ya. Ini kuadran 2, ini kuadran 3, ini kuadran 4 ya. Untuk nilainya ini dari 0 derajat kan, 0 derajat, di sini 90 derajat, di sini 180 derajat, di sini 270 derajat. Nah, tadi di sini soalnya untuk nilai cos X sama dengan 1/2 akar 2, dia positif. Sudah pasti dia ada di kuadran 1 kan, nilai cos 45 derajat kan 1/2 akar 2. Nah, karena di sini intervalnya dari 0 sampai 360, tentunya tidak hanya yang di kuadran 1 saja, tapi ada di kuadran lain. Namun karena nilainya positif, jadi kamu mesti cari ada di kuadran berapa yang bernilai positif untuk cos ini. Ada di kuadran 4 kan. Nah, untuk di kuadran 4 di sini kamu bisa pakai, nah ini 0 derajat sama juga dengan 360 derajat ya, dia muter satu putaran kan balik lagi 360 derajat kan, 0 derajat juga sama gitu ya. Nah, karena di kuadran 4 nilai cosnya di sini positif, kalian tinggal ngurangin. Kalau di kuadran 4 kalian tinggal kurangin 360 dikurangkan dengan 45 derajat ya. Tadi di kuadran 1 yang nilai cos 1/2 akar 2 itu kan 45 derajat ya. Lalu yang nilainya positif lagi ada di kuadran 4. Nah, kalian tinggal kurangkan lagi 45 derajat. Jadi, untuk nilai cos X sama dengan 1/2 dari interval 0 sampai 360, himpunan penyelesaiannya
derajat atau 315 derajat. Nah, untuk soal yang B, nilai tan X sama dengan akar 3. Nah, tan X sama dengan akar 3 itu dia tan 60 derajat kan, yang nilainya akar 3, dia ada di kuadran 1. Lalu karena ini akar 3-nya dia positif, ada di kuadran berikutnya yang juga bernilai positif, yaitu di kuadran 3 ya. Di sini nilainya positif. Nah, kalian boleh gunakan cara 180 derajat ditambah dengan sudut alfa. Tadi tan 60 yang nilainya akar 3, lalu yang di kuadran 3 ini juga nilainya positif. Akar 3-nya ya. Jadi kalian tinggal jumlahkan 180 ditambah dengan 60 derajat, yaitu 240 derajat. Jadi untuk nilai tan X sama dengan akar 3, nilai X-nya itu 60 derajat atau 240 derajat gitu ya. Ya, misalkan kita bikin contoh lagi di sini, saya coret, nanti saya hapus, saya coret-coret pakai pensil ya. Misalkan kita mau cari sin X sama dengan 1/2 akar 3. Berapa nilai X-nya gitu ya. Nah, nilai sin X sama dengan 1/2 akar 3 itu sin dari sin 60 derajat kan ya teman-teman. Untuk di kuadran satunya 60 derajat, atau bisa juga, ini misalkan selangnya interval dari 0 derajat sampai 360 derajat juga gitu ya. Nah, nilai sin 60 derajat kan 1/2 akar 3 ya. Nah, ini kan positif nilainya. Nilai sin yang positif selain di kuadran 1 juga di kuadran 2. Nah, untuk yang di kuadran 2 ini kamu bisa pakai rumus pengurangan 180 derajat dikurang sudut alfa. Alfanya kan ini 60 derajat. Jadi selain 60 derajat, kamu bisa pakai yang dari kuadran 2, dari pengurangannya 180 dikurang 60 berapa? 120 derajat. Jadi untuk nilai X dari persamaan sin X sama dengan 1/2 akar 3 dalam interval X-nya dari 0 sampai 360 itu dia sudutnya bernilai 60 derajat juga 120 derajat gitu ya. Cara lainnya dari cara yang kemarin. Ya, kita lanjut untuk pembahasan contoh soal yang ada di dalam buku paket Matematika Peminatan kelas 11 ya. Namun saya harap kalian bisa support channel saya ini dengan subscribe channel Windy Laksono gitu ya, supaya makin semangat bikin videonya. Oke, kita lanjut ke contoh soal 1.12 ya. Di sini soalnya tentang menyelesaikan persamaan trigonometri yang berbentuk persamaan kuadrat ya. Di sini soalnya tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin kuadrat X dikurang 5 sin X sama dengan 3. Untuk intervalnya dari 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini penyelesaiannya kalian umpamakan dulu ya sin X-nya, misalkan jadi P gitu, jadi P sin X, maka persamaannya itu kalian ubah, sin X-nya diganti jadi P ya, jadi 2 sin kuadrat X, tadi sin X-nya jadi P, jadi 2P kuadrat, lalu negatif 5 sin X, jadi negatif 5P sama dengan 3. Nah, ini 3-nya kalian pindah ruas aja ya, biar jadi persamaan kuadrat supaya kalian bisa faktorkan. Nah, dari 2P kuadrat negatif 5P negatif 3 sama dengan 0 ini kalian faktorkan jadi 2P plus 1 dikalikan dengan P min 3 gitu ya. Nah, untuk pemfaktoran ini alangkah baiknya kalian latih lagi nih ya, pemfaktoran bentuk aljabar, ini pelajaran SMP gitu. Jadi kenapa bisa seperti ini? Nah, ini kan 2P kuadrat, jadi otomatis dia 2P dikalikan dengan P gitu ya. Nah, yang di belakang ini kan negatif 3. Di sini kalian boleh coba-coba masukin. Nah, karena negatif, di sini perkaliannya pasti antara positif dikali negatif atau negatif dikali positif. Tinggal kalian nanti tentukan posisinya di mana ya. Nah, ini tadi depannya 2P dikali P, 2P kuadrat kan. Nah, terus untuk yang belakang 1 dikali negatif 3 kan. Nah, untuk yang tengah-tengah ini kalian kalikan juga nih. 1 dikali P, P kan.
terus 2P dikali min 3 min 6 kan, min 6P. Jadi 1P min 6P jadi min 5P kan. Untuk membuktikan hasil pemfaktoran apakah benar atau tidak ya tinggal pakai cara seperti itu. Cuman kalau misalkan sudah lancar ya sudah tidak perlu dibuktikan lagi gitu ya. Nah, untuk 2P plus 1 sama dengan 0, nilai P-nya berarti negatif 1/2 ya kan. 2P plus 1 sama dengan 0, ini pindah ruas ya, jadi P-nya negatif 1/2 gitu ya. Atau P min 3 nya sama dengan 0, maka P nya itu sama dengan 3. Nah, kita balik lagi untuk interval dari 0 sampai 360 derajat. P nya kita balikin lagi jadi sin X ya. Sin X sama dengan min 1/2. Maka nilai X nya 210 atau 330 derajat. Nah, untuk menentukannya ini kalian tinggal bikin aja kayak tadi kuadrannya ya. Nilai kuadrannya di sini kan ingat-ingat ya, di sini semua ini 0 derajat, 90 derajat, 180 derajat, 270 derajat, ini balik lagi 360 derajat ya. Ini semua positif. Ini sin. Yang ini tan yang positif. Lalu yang ini cos yang positif ya. Nah, ini kan dia negatif 1/2. Ingat kalau 1/2 itu kan dia dari sin 30 ya. Cuman kan ini negatif, jadi nilai yang negatif itu ada di kuadran berapa untuk sin? Kalau di kuadran 1 dan 2 dia positif, yang di kuadran berapa dia yang negatif? Di kuadran 3 dan di kuadran 4 ya. Karena di kuadran 3 tadi rumusnya kamu boleh pakai 180 derajat ditambah alfa. Alfanya berapa? Ya ini, kalau sin 1/2 kan sin 30 derajat ya. Nah, di kuadran 3 ini kamu bisa pakai 180 derajat tambah alfa. Jadi 180 derajat tambah 30 berapa? 210. Lalu nilai sin yang negatif selain di kuadran 3 ada juga di kuadran 4 ya. Nah, untuk di kuadran 4 kamu boleh pakai 360 derajat dikurang sudut alfa. Sudut alfanya tadi 30 derajat. Jadi 360 derajat dikurang 30 derajat berapa? 330 derajat. Gitu ya, gampang kan? Nah, lalu untuk sin X-nya sama dengan 3 ya. Nggak ada nilai X yang memenuhi karena nilai maksimum dari sin X kan dia 1 ya. Gitu. Jadi yang 3 itu tidak memenuhi ya. Jadi himpunan penyelesaian 2 sin kuadrat X min 5X sama dengan 3 untuk interval dari 0 sampai 360, dia itu himpunan penyelesaiannya 210 dan juga 330 derajat ya. Ya, coba kita kerjakan sama-sama untuk halaman 27 ini di nomor 9. Tentukanlah nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X min 7X plus 3 sama dengan 0 ya. Untuk selangnya di antara 0 sampai 360 derajat. Oke. Ini nggak bisa saya coret-coret di sini lagi, jadi saya harus pakai kertasnya. Ini saya sudah pindahkan ya. Nah, cuman karena ngerekamnya kadang-kadang ngeblur sendiri, jadi saya mesti cut gitu ya. Takutnya saya sudah ngerekam sampai akhir, ngeblurnya banyak banget nih kayak gini. Nah, nih ya, jangan lupa subscribe channel YouTube Windy Laksono ya, anak-anak. Nah, untuk persamaan trigonometri berbentuk kuadrat di sini yang dari contoh nomor 9, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan 2 sin kuadrat X min 7X plus 3 sama dengan 0. Untuk selangnya di antara 0 sampai 360 derajat ya. Sini jawab. Oke. Misal tadi apa yang kita misalkan? Misalkan P sama dengan sin X ya, maka persamaan yang ada sin-sinnya ini kita ubah jadi P ya. Ini kan 2 sin kuadrat X, dia diubah jadi 2P kuadrat min 7P plus 3 sama dengan 0 ya. Nah, ini kita faktorkan dulu. Biasanya kalau saya memfaktorkan itu saya tulis kurung-kurungnya dulu ya. Ini kan dia udah sama dengan 0 nih. Kalau yang tadi contohnya kan dia masih sama dengan bilangannya bukan 0. Jadi kamu harus pindah ruas ke sebelah kiri. Nah, karena ini sudah sama dengan 0, jadi kalian sudah tinggal memfaktorkan aja. Nah, ini 2P kuadrat. Sudah otomatis depannya 2P sama P. Atau P sama 2P juga boleh posisinya gitu, yang ada masalah.
Nah, belakangnya ini 3, tapi plus tandanya. Jadi pasti perkaliannya supaya hasilnya plus. Kalau enggak plus kali plus, min kali min juga bisa. Tapi kalian lihat tanda di tengahnya kan min. Jadi perkalian yang memungkinkan adalah min kali min. Nah, kalian tinggal nyari 3-nya nih. 3 itu dari perkalian berapa? Bisa 3 kali 1 atau 1 kali 3. Nah, cara menentukan posisinya ini, kalau kalian masih bingung, kalian boleh coba-coba nih ya. Misalkan satunya, misalkan 3-nya di sini deh, saya taruh satunya di sini. Nah, kalian cek deh. Min 3 dikali P, min 3P ya kan. Di sini 2P kali min 1, min 2P. Kalian jumlahkan. Min 3P sama min 2P, min 5P kan. Di sini maunya min 7P. Jadi posisinya bukan 3-nya yang di depan gitu ya. Tukar. Jadi satunya yang di depan. Ini 1, ini 3. Sekarang kita buktiin. Yang ini min P kan. Terus 2P kali min 3, min 6P kan. Min P sama min 6P, min 7P kan. Jadi pas nih sesuai pemfaktorannya. 2P min 1 sama P min 3 gitu ya. Nah, 2P min 1 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan berapa? Pindah ruas ya. Min pindah ruas jadi plus. Jadi 1/2. Nah, terus untuk P min 3 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 3 gitu ya. Min 3 pindah ruas jadi 3 gitu ya. Nah, untuk P sama dengan, nah ini P-nya kita ubah lagi jadi sin X. Untuk sin X sama dengan 1/2, maka X-nya sama dengan, ayo ingat-ingat lagi, yang 1/2 itu sudut berapa? 30 derajat kan, 30 derajat. Masih ada lagi karena ini kan intervalnya dari 0 sampai 360 derajat gitu ya. Atau X sama dengan, ingat-ingat tadi yang nilainya positif, sin ada di kuadran berapa selain di kuadran 1? Ada di kuadran 2. Nah, di kuadran 2 kalian pakainya berapa? Di kuadran 2 kalian pakainya berapa? Pakai 180 dikurang sudut alfa. Alfanya 30 derajat ya. Jadi 180 dikurang 30 berapa? 150. Jadi himpunan penyelesaiannya X-nya sama dengan 30 derajat juga 150 derajat gitu ya. Nah, untuk P sama dengan 3 tidak memenuhi. Jadi dia tidak masuk ke dalam himpunan penyelesaian.